Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senangnya bisa ketemu lagi dengan kalian. Sekarang, yuk kita belajar sistem pemerintahan Republik Indonesia. Mari kita mulai dengan belajar tentang pemilu. Tahukah kalian apa itu pemilu? Pemilihan umum atau yang disingkat menjadi pemilu adalah cara negara demokrasi untuk menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang dipilih nantinya akan menjadi DPR, DPRD, dan presiden dan wakilnya. Pemilihan umum dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan umum dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sudah tahukah kamu tentang asas pemilu? Asas pemilu di Indonesia adalah luber dan jurdil. Luber artinya pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Sedangkan jurdil adalah jujur dan adil. Asas luber dan jurdil ini harus selalu dijunjung tinggi dan dipraktikkan. Nah, tentang pemilu presiden dan wakil presiden, apakah kamu sudah tahu? Tahapan pemilu presiden dan wakil presiden ada 5. Yang pertama, menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang kedua, menetapkan pemilihnya. Yang ketiga, peserta pemilu dilakukan kampanye. Yang keempat, pemungutan dan penghitungan suara. Dan yang kelima, menetapkan calon terpilih. Sedangkan pemilu kepala daerah semuanya ada 3 tahapan, yaitu 1. Masa persiapan pemilihan, yang kedua pembentukan panitia pemilihan kecamatan, PPK, panitia pemungutan suara, PPS, dan kelompok panitia pemungutan suara, KPPS. Ketiga, pendaftaran dan penetapan pemilih. Yang keempat, pendaftaran dan penetapan pasangan calon. Yang kelima, kampanye. Yang keenam, pemungutan dan penghitungan suara. Yang ketujuh, penetapan calon terpilih, pengesahan, tingkatan, dan pelantikan. Benar sekali, pemenang pemilu adalah yang mendapatkan lebih dari 50% suara pemilih, dan pengangkatan serta pelantikan kepala daerah dilakukan langsung oleh presiden. Teman-teman, kalau negara itu apa kalian sudah tahu? Negara adalah organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat wilayah yang tetap dan pemerintahan yang sah. Negara berfungsi untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam negara untuk mencapai tujuan negara. Contohnya seperti menjaga ketertiban masyarakat, mensejahterakan rakyat, menegakkan pertahanan, dan menjalankan keadilan. Kalau lembaga negara sudah tahu apa belum? Lembaga Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ada 5, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Mahkamah Agung atau MA, dan Presiden. Dan setelah Undang-Undang 1945 diamandemen, lembaga negara menjadi 9 macam, yaitu DPR, BPK, MA, Presiden, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudikatif atau KY, serta Majelis Permusyawaratan Rakyat yang disebut MPR. Pemerintahan pusat terdiri dari presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Tugas presiden antara lain memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Yang kedua, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Yang keempat, menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam kepentingan memaksa. Yang kelima, mengangkat dan menghentikan menteri-menteri.
Kewenangan presiden antara lain memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang kedua, menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Yang ketiga, menyatakan keadaan bahaya syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Yang kelima, menerima penempatan duta negara lain. Pemerintahan daerah terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pemerintahan daerah. Dalam hal ini adalah gubernur, bupati, wali kota, dan perangkat daerah. Sedangkan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, DPRD. Terbagi menjadi dua, yaitu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah pahamkah sekarang tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia? Pasti sudah paham dong.